Allahmu seperti orang Israel yang bisa berbicara, atau Allahmu seperti batu dan... Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. kan ya, betul nggak? Berwujud dalam bentuk, ya kan? Zat, padat, gas, cair. Sama nggak? Sama nggak Tuhan Anda yang Anda maksud dengan kotoran yang Anda sebutkan tadi? Sama ya? Nah, sayangnya Tuhan saya tidak sama dengan apapun. Kemenangan Islam itu di situ. Anda tadi sudah menjelaskan batu, Anda menjelaskan Tuhan Anda sama nggak tuh? Berwujud nggak? Sama. Aduh, menyedihkan sekali, menyedihkan. Besarkan saya, host. Menyedihkan sekali, menyedihkan sekali, masya Allah. Jadi sabar. Ini giliran saya. Sebentar Bang Jack, sebentar Bang Jack. Ya, sabar sebentar. tuh. Lanjut Bang Sumar. Jangan kamu malu karena yang keluar dari anus tadi itu ternyata udah ya. Nah sekarang Anda tidak akan mungkin percaya kepada dalil Quran, tapi kami percaya. Laisa kamislihi syai', yang kami sembah tidak bisa kemudian disetarakan, diserupakan dengan apapun. Tadi Anda mengambil contoh batu. Batu tidak setara, Anda bilang tidak serupa dengan apapun. Batu itu serupa batu, bahkan batu itu batu, bukan Tuhan. Batu ada di mana-mana, batu serupa dengan batu. Sedangkan Tuhanku tidak serupa dengan apapun. Dan kalau Anda sulit memahami Quran, dan memang pasti Anda sulit, terangkan kepada saya dong. 2 Samuel 7:22 itu tadi. Dikatakan sebab tidak ada yang sama, tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, bagi yang empunya kitab, Tuhan mereka samakan dengan apa? Ingat, seulang. Yang punya kitab menyamakan Tuhan mereka dengan apa? Sehingga kamu ingin mengatakan, oh Tuhan kami bisa berteofani. Oke. Sabar dulu, sabar. Anda sedang mentafsirkan kitab orang dengan agama pagan. Seperti Filipi 2 nomor 6. Teos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia. Itu paganisme, bukan ajaran Yahudi. Ini Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Kitabnya Yahudi mengatakan laisa kamislihi syai'. Tolong, jangan Anda bawa agama Anda dulu. Kita kaji dalil ini dulu. Sabar dulu, kita kaji dalil ini. Sabar dulu, 5 detik. Tolong Anda tunjukkan sebentar, bagaimana kasih kesempatan Bang Suma dulu, silakan. Menjelaskan bagaimana Anda menjelaskan hakikat yang tidak sama dengan apapun. Itu seperti nampak. Silakan. Silakan. Jadi begini, host, terima kasih host, Anda baik. Saya ajari. Ya, silakan. Teman-teman tolong dibawa tap ya, biar kuat, biar kita dapat edukasi. Tap ya, minta tolong tap. Lanjut. Ya, tap. Saya ajari kamu Juma dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu alam, dengan ilmu historikal. Dengarin yang pertama. Ilmu alam di dalam agama-agama yang disebut dengan animisme dan dinamisme, mereka masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Bahwa adanya roh nenek moyang mereka berbicara kepada keturunan mereka. Ada yang disebut dinamisme, masih percaya bahwa adanya kekuatan gaib yang terjadi di alam semesta kepada keturunan-keturunan manusia. Itu wujud. Itu secara historikal, ya, secara sejarah agama, secara pada umumnya. Nah sekarang Allah kami bukan sekedar lebih wujud dari dinamisme, animisme, tetapi dia nyata. Nah sekarang kalau disebut Allah tidak bisa disamakan, lalu tidak bisa ada dengan apapun, itu samanya nol. Nol aja masih bisa ditulis, bulat gitu. Nah kalau Allahmu itu apakah di bawah nol lagi? Nah kalau di bawah nol berarti nggak ada. Sama dengan nihil, istilah teologi. Kalau nihil itu mau dicari kemanapun nggak ada. Masa ya kamu mengaku nihil Allahmu, tapi kamu menyebut dia menciptakan langit dan bumi. Dari mana bisa nihil menciptakan? Nah artinya kamu tetap berpegang kais mili itu dalil yang karena kamu tidak paham dan tidak mengerti apa artinya. Tidak disamakan bukan seperti tadi batu itu. Batu satu-satunya batu di seluruh penjuru bumi ini. Tetapi bukan berarti batu itu sama dengan yang lain. Batu ya tetap batu, di mana-mana ya batu. Kadarnya batu aja ada. Nah sekarang kadarnya Allahmu itu ada enggak? Jikalau kita lihat kapasitasnya,
Kapasitas dari manakah Allahmu itu kadarnya? Apakah persentasenya bisa dinyatakan? Apakah persentasenya dia bisa berbicara? Apakah persentasenya dia bisa nyata? Kalau nggak nyata, Allahmu itu nol. Di bawah nol, nihil. Nggak ada alias nol. Silakan lanjut. Iya, terima kasih. Logika berpikir manusia memang selalu mencari kelemahan-kelemahan lawan diskusi. Itu logika berpikir. Tapi ketika saya membalikkan metode itu, Tuhanmu mana? Yesus mana? Tunjukkan ke saya. Oh ada bang, kapan adanya? Di abad pertama. Oh berarti tinggal sejarah. Tuhanmu tinggal sejarah. Mana dia sekarang? Aku mau lihat. Mengajak ngopi kalau perlu. Ada? Nggak ada. Tapi Tuhanku, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuhanku lebih dekat kepada manusia daripada manusia sendiri dengan urat lehernya. Berarti Tuhanku, wow, subhanallah. Sekarang Tuhanmu mana? Yesus, oh duduk di atas pak. Berarti itu cerita kan? Cerita. Sekarang kalau Tuhanmu sifatnya wujud, seperti wujud yang kau artikan, seperti manusia. Pingin dong saya turun, dia turun, kita ngobrol apa kek, musyawarah tentang apa kek, kebaikan-kebaikan tentang manusia, bisa nggak? Nggak bisa juga. Berarti Tuhanmu tinggal cerita. Kalau ceritanya itu tidak benar, berarti dongeng. Itu fakta. Sedangkan ketika berbicara tentang kaidah Tuhanku, laisa kamitslihi syai', dia menciptakan alam semesta. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Turunnya hujan, tanda Tuhanku ada. Bergantinya siang dan malam, Tuhan artinya Tuhanku ada. Yang mengatur semua itu adalah Tuhanku. Loh, mana wujudnya? Tuhan itu tidak berwujud dalam konsep manusia. Tuhan itu ada menjaga alam semesta ini. Ada Tuhan itu. Itulah kami tidak mempersisuasikan kemudian Tuhan tidak memediasikan Tuhan kami. Tidak membuat karikatur. Anda ke masjid, ada nggak gambar Tuhan kami di sana? Ada nggak patung Tuhan kami di sana? Nggak ada. Kenapa? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Cukup kami berseru, Allahu Akbar. Pencipta langit dan bumi yang maha besar mendengarkan kami. Sekarang kau panggil Yesus, mendengarkan nggak? Tidak. Kenapa? Karena Yesus serupa manusia. Manusia telinganya dari jarak 1 kilometer nggak bisa lagi mendengar suara. Pahami itu. Sedangkan Tuhan kami, laisa kamitslihi syai'. Saudara, saya bertanya sudah 2 kali, ini ketiga kalinya. Tolong saudara terangkan kepada saya hakikat Tuhan yang tidak serupa dengan apapun itu, Anda jelaskan wujudnya. Silakan. Baik, kesempatan Bang TikTok. Silakan jawab. Ya, lucu si Juma ini. Dia bilang Allahnya ada. Allah bisa menunjukkan. Lalu dia tanya, Allahmu bisa menunjukkan enggak? Lucu. Lalu kamu panggil, Allahu Akbar, sejak kamu bilang begitu. Sementara, kamu sudah mengakui lapas Allah itu di masjid-masjidmu ditulis sebagai Allahmu. Kamu menghargai itu. Apakah saya bisa injak-injak lapas itu kok di depan masjid? Kalau itu bukan Allahmu? Pertanyaannya, itu kan tulisan manusia. Lalu ketika itu tulisan manusia, realita konkretnya seperti apa? Nah sekarang saya mau kasih tahu sama kamu realita konkretnya begini, di dalam Allah kami. Allah kami pada mulanya ada. Allah kami itu menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Kejadian pasal 1 ayat 2, roh alam yang layang. Allah kami yang ketiga itu ayat 3 berfirman. Hidup, berfirman, berkata-kata, itu wujud Juma. Kamu nggak paham wujud. Ya? Kamu itu ada, saya katakan ada di Komal ini kalau kamu ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, wujudmu nggak ada. Ya, kalaupun kamu tidak, aku lihat. Karena kamu ngomong, ada kamu. Dan sekarang Allahmu itu ada nggak? Yang lucunya Allahmu memberikan wahyu. Dia malah takut pakai malaikat. Lucu kan? Lah, berarti Allahmu itu masih lebih mulia daripada batu. Kalau batu dilempar, masih bunyi dia. Ada voice-nya. Tang, tung, teng. Masih ada. Nah, Allahmu itu ada nggak tang, tung, tengnya? Apa kata-kata dia?
Oh, Al-Quran. Al-Quran itu kan tulisan manusia, diwahyukan oleh malaikat. Malaikat yang ngomong sama Muhammad. Allahmu apa? Ini yang tidak logis dalam ilmu pengetahuan Islam tentang Allah mereka. Mereka masih halusinisasi di dalam kehaluan itu, hayalan saja tentang Allah mereka. Lalu disebut Allahu Akbar. Apanya Allahmu itu menjawab? Kalau Allahmu itu menjawab, udah pastilah yang Maha Kuasa menetapkan hati manusia untuk tidak pindah agama ke Kristen. Tidak mungkin yang pindah-pindah agama yang oleh karena di situ banyak masuk ke Kristen, lalu Allahmu mengizinkannya. Kalau Allahmu itu berwujud menyatakan Allah mendengar, tapi kenyataannya tidak, Juma. Allahmu tidak membatasi perpindahan Islam oleh karena Edis memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, termasuk dunia Indonesia. Jadi kamu itu masih tetap di dalam kehaluan mengenai Allahmu. Jawablah lebih konkret, ya. Aku udah jelaskan tentang realita konkret Allah kami. Dia ada berteofani, berfirman, dia ada di sorga, dia nyata menjadi di dalam Yesus. Bahkan yang kamu bilang dia pun berak itu ada dia. Allahmu itu apa? Hah? Uduh ke Allahmu itu seperti apakah dia membuat firman itu? Nggak ada. Malaikat yang ngomong. Jadi aku pusing mendengar Allahmu itu, Juma. Pusing sekali aku. Jadi saya pikir, udahlah kalau Juma ini mau menjelaskan nanti paling yang banyak hayalan saja. Oke, udah Bang, pusing aku. Ya, Udah pusing. pikiran Bang Sumak. Oke, baik. Host, Teman-teman di bawah tolong tap-tap ya biar kuat Komar. Baik, saya minta siapa yang izin. mau naik gantikan? Bang ST TikTok sudah mau ini, ada banyak teman yang mau naik ke atas mau gantikan mungkin. Silakan siapa saja Oh iya, boleh siapa yang mau saya. naik? Siapa yang mau naik? Bang Rabi kah, Bang Bu Hades kah atau Bang Rio? Turunkan aku host, turunkan aku host. bisa TikTokan dulu sebelum turun, Bang STT. Oh iya, silakan. Oh ya, STT. tapi nggak jangan lama-lama ya. Jangan STT. lama-lama. Saya mau mengumpulkan perpuluhan nih, mau mengumpulin Oke, perpuluhan. oke. Oh, STT. iya. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, segala sesuatu ciptaan, apakah Tuhan itu ada? Oh, so pasti ada. Meskipun tak terlihat? Ya, meskipun tak terlihat karena waktu Oke, belum dia sudah. menciptakan. Sudah, Bang, udah. Bikin dulu. Udah, Bang, udah. Waktu belum Sudah, dia Bang, menciptakan, tidak Udah, ada saya yang cuma mengenal dia, butuh Juma. itu. Saya cuma Oh, ya butuh udah. itu, Bang. Iya. Ya, udah. Berarti Selesai. Tuhan itu ada meskipun tak terlihat. Oke, sip. Oke Bang. Oke, silakan Bang TikTok mungkin mau melayani silakan. Ya, Siapa yang saya mau naik tolong nih? Bu diturunkan. Hades atau Bang Rabi atau Bang Tolong Rio nih? diturunkan host. Iya, nanti Host, saya tolong turunkan. diturunkan saya. Siap Bang. Makasih banyak Bang. Oke, yang mau naik siapa ini? Ya, Bapak. Oh, oke, Bang Rabi ya, saya kasih naik ya. Oke, silakan. Giliran saya, Bang. Iya. Ya, Oke, baik. silakan Bismillahirrahmanirrahim. Bang Sumak. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallah wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah kemudian wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi cakupan dalam Islam itu tidak lagi mencari Tuhan. Tidak mencari Tuhan kami itu, Bang. Bahwasanya Tuhan itu harus kami serupakan dengan manusia atau wujud benda. Kami tidak mencari Tuhan lagi. Sama seperti kaidah di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, sekali lagi di dalam Yeremia 31 sampai 34, orang-orang Yahudi itu tidak lagi mencari Tuhan. Dilarang mereka untuk mengajarkan ke orang mencari Tuhan, dilarang. Kenapa? Karena baik kecil mereka sudah mengenal Tuhan. Dari mana mereka mengenal Tuhan? Dari kitab mereka, Torah. Tuhan itu dalam kitab Torah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu mutlak mereka pelajari, imani. Sama seperti kami. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Jadi kami tidak mencari Tuhan itu seperti ini, enggak. Kami menyadari bahwa kami dalam awasan Tuhan kami. Apa yang kemudian kami lihat, apa yang kami rasakan, itu adalah cerminan Tuhan kami itu ada. Tuhan kami menyatakan dirinya ada dengan memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Bahwa alam semesta ini aku yang mengatur, segala sesuatu yang ada pada dirimu aku yang mengatur. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwal fattakhizhu wakila. Allah adalah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung.
Maka umat Islam itu sadar Allah itu luas, Allah itu maha kuasa menyikapi apapun. Tak perlu kami mencarinya. Tuhan kami di mana ya? Kemana dia ya? Itu enggak di Islam. Cukup dalam hati, ya Rabb, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Itu di Islam, saudaraku. Jadi kalau kami ditanya mana bentuk Tuhanmu, enggak bisa. Karena Tuhan kami itu bukan makhluk. Makanya tadi saya sengaja bertanya kepada teman kita di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada ilah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dengan telinga loh. Lalu bagaimana caranya saudaraku Kristen menjelaskan kepada kami tentang ilah yang dimaksud bahwa tidak ada yang serupa dengan dirinya? Anda ingin mengatakan serupa Yesus, dikancing, ditutup, dikunci oleh data tersebut. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus kan? Nah sekarang tugas saudara Kristen, tolong tunjukkan. Bagaimana Anda menjelaskan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan apapun ini? Tetapi ada, tetapi wujud, nyata. Silakan. Oke, silakan Bang Rabi. Teman-teman di bawah ya, semakin seru ini. Tolong ditap-tap biar biar komalnya kuat. Silakan Bang Rabi. Oke, jadi Anda menanyakan tentang keberadaan, ya, hakikat daripada Tuhan Yahudi. Ya, hakikat itu ada, Allah itu apa? Apa diri Allah itu? Wujud adalah bagaimana dia menyatakan diri. Nah, sekarang kita berbicara tentang hakikat Allah, ya, atau esensi, natur atau keallahan. Hakikat Allah adalah apa Allah itu dalam keberadaannya yang terdalam. Alkitab mengajarkan bahwa begini, Allah itu adalah roh. Artinya Allah tidak berbentuk tubuh, tidak terbatas, tidak tersusun oleh dari materi. Yang kedua, Allah itu Esa, satu hakikat. Ya, yang ketiga, Allah itu kekal. Ada sebelum segala sesuatu, tidak berawal dasar tidak berakhir. Yang berikut adalah Allah Maha Hadir, tidak terikat ruang, tidak dibatasi tempat karena bukan makhluk jasmani. Yang berikut adalah Allah itu tidak berubah. Sifat Allah tidak berubah karena kesempurnaannya. Yang berikut adalah Allah Maha Suci, Maha Bijaksana, Maha Kuasa dan yang lain-lain. Nah, wujud Allah bagaimana dia menyatakan diri, ya. Allah itu tidak terlihat menyatakan diri kepada manusia dengan ulang ya. Allah itu menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui firman-Nya, ya. Allah berbicara, memerintah, menuntun para nabi. Yang kedua adalah melalui penampakan kemuliaan atau sekinah, ya. Nah, kadang berupa apa? Api, awan, cahaya kemuliaan, suara dari surga. Nah, yang berikut adalah menyatakan diri melalui Yesus Kristus dalam inkarnasi. Ya. Yang berikut adalah melalui Roh Kudus. Allah hadir bekerja dalam hati manusia, yaitu untuk menginsafkan, membimbing, menghibur, memperbaharui. Ya. Jadi Allah yang satu hakikat ini hadir dalam 3 pribadi. Ya. Nah sekarang ketika Allah kami menyatakan dirinya melalui firman, melalui penampakan, melalui Yesus Kristus, bagaimana dengan Allahmu Juma menampakkan dirinya kepada kalian? Saya koreksi ya, ada 20 sifat di dalam sifat-sifat Allah itu yang pertama adalah ada. Ya. Adanya di mana? Yang kedua adalah terdahulu. Nah, bagaimana kalian menjelaskan ini? Kekal, berdiri, sedangkan Allahmu sendiri hanya sebatas nama. Saya boleh kasih analogi ya. Air yang hanya bersifat tulisan dengan air yang bersifat wujud, mana lebih mendahagakan dirimu Juma? Apakah hanya yang bersifat tulisan atau yang berwujud cair? Kalau yang berwujud cair itu berarti ada wujudnya. Berarti itulah air yang benar-benar mendahagakan paru-parumu. Kalau hanya bersifat tulisan atau bersifat lapas, bagaimana mungkin dia menyelamatkan kamu? Hanya bersifat tulisan, tidak pernah bermujizat, tidak pernah menyatakan diri. Sedangkan dalam asas-asas kepemimpinan dia harus menjadi soko guru, mengajarkan, hadir di tengah-tengah, menginspirasi. Ya, itu adalah sosok pemimpin yang benar. Bukan seperti Allahmu, ya, berbicara di balik tabir. akal dan pikiran nggak bisa, tadi, supaya jelas dulu konsepnya. Paraid. Bagaimana Saya mau hasil pakai pikiran iya dan akal itu
Dari mana dasarnya? Justru kita itu yang mau mengetahui saya ada akal dan pikiran dulu. Siap. Justru itu yang mau saya tunjukkan. Akal siapa ini? Apakah akal daripada ajaran langit atau akal ajaran pagan? Bisa bantu saya buka Bible? KPR. Enggak usah dulu lari ke situ dulu tadi. Akal dan pikiran tadi. Iya ini. Itu nanti yang Ini. kedua. Ini akal siapa? Kan Sebetul Bang Paraid. Kancan, Paraid. pernyataan Anda Bang kenapa Kancan menghindari akal Bible? tadi Paraid. belum jelas dong. Paraid, kita lihat Akal dan akal. pikiran Paraid. tadi Paraid. Bang Kancan, Paraid. dari mana abang tahu bahwa Paraid. itu adalah hasil daripada kerja otak? Kenapa Di bukan dalam hasil kisah kerja para rasul daripada- pasal 14 nomor 11 jawabannya di situ. daripada kuku? Nah itu dulu. Paraid. Jawabannya di KPR pasal 14 nomor 11. Itu jawabannya. Jangan dulu lari ke hal Eh. itu. Kita masih menganalisis Lah, akal dan pikiran akalnya kita di supaya situ. jelas dulu konsep. Akalnya di situ. Akalnya di Nah, KPR pasal 14 nomor 11. Paraid. Ini namanya Kancan. Kalau beragama sistem barbar, semua hanya dinyatakan dengan kepercayaan percaya asal imani saja. Nah begini, kita masih menganalisa tadi akal dan pikiran itu dari mana? Kang Chan tahu bahwa itu hasil kerja organ otak, bukan hasil kerja daripada tubuh. Silakan. Paraid. Jawabannya ada di KPR pasal 14 nomor 11. Nah, kan? Eh, Lari kan, coba. bukan lari, jawabannya akalnya di Makanya, situ. Kang Chan, Paraid, kenapa kau kalau kita takut kebuka beriman Bible-mu? ini harus digabung dengan Paraid, saintis kenapa kau ataupun ilmu aspek-aspek yang lain. Setuju, Kang Chan. jawabannya ada di KPR 14 nomor 11. Kenapa kau malu baca Jangan Bible? hanya iman barbar, modal percaya saja. Setuju, Nah, ini itu yang disampaikan oleh repot. Muslim. Sekarang saya tanya, apakah Anda meyakini Tuhan itu menjadi manusia? Iya, pokoknya sepakat Eh. bahwa akal dan pikiran itu kita mengetahui bahwa itu hasil kerja dari otak menurut daripada yang sudah dijelaskan dan diteliti oleh sains. Sepakat, saya tadi sudah sepakat. Begitu Jadi ya. hasil, dia Jadi bukan creation. hanya modal percaya saja begini. Iya, Kalau saya, sepakat. Kang Chan, Itu hasil ada akal dan pikiran. Sepakat, tetapi sepakat. kita Sepakat. hanya modal percaya mau tidak, Sepakat, itu tadi. betul. Jangan hanya modal percaya, Iya, sepakat. Oke. Berarti ada Saya yang sudah sepakat. menyatakan dong. Ada yang menyatakan. Ada yang ya, diciptakan hasil. suatu Ada bukti hasil. Akal, hasil. hasil Ih. kerja otak. Contohnya hasil, tapi jadi kesimpulannya menyatakan nggak nyambung. Hasil, lihat, ada hasil, ada creation, ada yang dihasilkan, ada yang diciptakan. Sepakat, karena dengan yang diciptakan itu kita mengenal penciptanya. Oke, sekarang buka kisah para rasul pasal 14 nomor 11. Silakan. Begini Kang Chan. Begini. Gak mau, ini giliran saya sekarang. Datanya, akalnya ada di kisah para rasul pasal 14 nomor 11. Ada yang berani buka tidak? Saya tanya Kristen. Saya tanya Kristen. Ada nggak Kristen yang tidak malu buka Bible-nya? Saya sudah sepakat dengan tadi. Itu yang ingin disampaikan oleh, saya ulangi ya. Saya supaya giliran saya masuk nih. Saya ulangi. Saya sepakat. Itu yang ingin disampaikan oleh Quran. Ya tafakkur, dengar saudara, saya santai dulu. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang memikirkan hasil ciptaan di langit dan bumi. Apa ya dari setelah memikirkan hasil itu, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, kau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Saya sepakat, dengan memikirkan ciptaannya kita akan tahu penciptanya. Dengan memikirkan hasilnya kita tahu penciptanya. Sekarang giliran saya. Saya tidak, kalian ini tidak adil. Kalian ini orang-orang yang tidak adil. Sekarang giliran saya. Tolong buka kisah Rasul pasal 14 nomor 11. Iya, nanti saya buka. Enggak, sekarang dulu. Mau sekarang. Ini giliran saya. Masalah akal dan pikiran tadi ini kelihatan kan. Jujur. Nggak bisa jujur. Nah, coba Hasian. Lihatlah bagaimana Kristen bagaimana tidak jujur, dia harus tidak jujur dengan dirinya sendiri sampai-sampai karena ketidakjujuran itu dia malu membuka Bible-nya. Saya tanya sekarang, loh, saya sudah sepakat dengan tahu ciptaannya, tahu Tuhannya. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Dengan melihatku yang ciptaan, Yesus, maka kau akan mengenal Bapakku yang pencipta. Nah, ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sekarang buka kisah Rasul 14 nomor 11. Tadi mengatakan Allah itu tidak terlihat dan tidak berwujud. Yes, itu kata Yesus. Oke. Kentut itu
berwujud atau terlihat? Berarti Kentut Tuhan yang tidak sembah Yesus terlihat. kentut dong. Hmm. Berarti Tuhan yang sembah Yesus kentut. Jawab dulu Kang Chan. Enggak, berarti Tuhan yang Kentut disembah oleh terlihat Yesus atau kentut. Iya, berwujud? jenis kentut. Iya. Dengar. Kan Kau kata, kau Kang Chan menjawab saya. Satu-satu supaya tidak numpuk. Enggak, Iya, sebentar, si Datu ini enggak ada apa-apanya ini. Dengar. Ah, Diam dulu. namanya pun masalah rumah tangga dia. Dua-dua lupa saya. Enggak usah sebutkan aku lupa saya. Saya ingat artinya. Tamu Bang Khalid, siapa dulu Bang? Ya, Armisno, selamat. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Bang Armisno. Halo, Aramis mau. Salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negara. Tumben Mabegara. Nongol-nongol di koma. Ini hotel kah? Megara ini hotel. Ada Bang Khalid ini. Bang Megara dikatakan oten. Siapa suruh? Biasa Siapa suruh? Tumben nek komal dia. Siapa suruh tumben nek komal? Tumben kamu nek komal. Oh ya udah, saya turun aja ya. Jangan turun, ngapain gue turun aja? Katanya tumben. Saya turun aja berarti. Emang enak ya. Yuk. Jangan dong. Gas Bang Megara. Kau kayak cewek aja meraji. Jadi itu ya, bagaimana Mandalbo? Bagaimana kira-kira Mandalbo kalau banyak Tuhan ini nih? Pemaham banyak Tuhan, bagaimana kira-kira menurut Mandalbo nih? Coba, jelaskan dulu. Kira-kira bagaimana bentuk dunia ini? Sekiranya Tuhan ini banyak, pemuja Tuhan di muka bumi ini, kan bagaimana bentuk bumi ini kira-kira menurut Mandalbo? Bagaimana kejadiannya kira-kira bumi ini? Sepemuja Tuhan ini, kalau banyak Tuhan yang dipuja di muka bumi ini, gimana kira-kira dunia ini kira-kira? Menurut Mandalbo, coba jelaskan. Ya, edukasi nih ya. Aja itu Bang. Kalau kita berbicara Tuhan, memang banyak Tuhan. Kalau berbicara Tuhan, tapi cuma satu Tuhan yang benar, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita buktikan. Ya kan begitu? Ya, itu aku tanyakan. Tuhan itu Makanya aku bertanya. 1, 2, 3. Kristen bertuhan dengan makhluk manusia. India bertuhan dengan makhluk sapi. Ada juga Tuhan pohon. Ada juga Tuhan buatannya sendiri. Ada juga menuhankan bintang. Ada juga menuhankan api. Jadi Tuhan itu banyak. Ya toh? Iya, seumpamanya ini kira-kira bagaimana dunia ini gitu. Ya toh? Iya kan. Artinya kalau kita memahami ada pemuja agama, pemuja Tuhan ini di muka bumi ini banyak Tuhan, ya kira-kira bagaimana bolehnya dunia ini ya? Apa enggak kacau ya kira-kira ya? Berantakan. Bisa begitu ya kira-kira? Bang, ibarat begini Bang. Abangku, ada kan HP. Ada HP, taruhlah mereknya Nokia. Tapi ada yang KW. Oh ya toh? iya betul. Ya toh? Iya. Yang mana lebih paten? HP yang asli atau yang KW? Yang asli lah yang paten. Yang Masa asli. yang KW. Itu. Makanya Tuhan Yesus. Tuhan itu begitu juga. Ya kalau Elohim apa Yahweh itu ini udah dulu. Kalau Tuhannya Yahudi Yahweh itu asli enggak atau KW? Kalau Tuhannya Yahudi itu asli, esensinya sama dengan Tuhannya umat Islam. Allah gitu. juga. Allah juga. Tapi dia kan bukan perfect name. Siapa bilang? Iya kan, gimana sih? Ya kita kan Allah, itu kan Allah itu kan nama asli, ya, nama asli tidak. Keluaran 3, dibaca Keluaran 3 nomor 15. Allah itu nama. Ya makanya. Terus Yahweh atau Elohim apa tuh nama? Atau apa
Jerenik nem apakah? Bukan nama. Makanya kan ada perbedaan kan? Kalau Yahudi itu bang, ada juga sifat-sifatnya. Dia sebutkan sifat-sifatnya juga Tuhannya. Sama di kita. Saya buka dulu data-datanya ya. Ya buka dulu lah, jangan sampai salah. Buka dulu lah, jangan sampai kita framing lagi kata Imam Tenah. Buka dulu, biar jelas. Kalau Yahweh, Bang Farid, itu ini sifat. Ya, makanya aku bilang sifat kan, iya. Ya beda dengan Allah. Betul. Yahweh itu kalau bahasa Indonesia ya, yang ada, akan ada, dan selalu ada. Iya. Ya kan, kalau kan menurut Al-Quran, Allah itu kan memiliki sifat. Sebelum 9 ya. Sebelum 9 itu yang harus kita tahu. Tapi kalau Yahweh ini atau Yahweh Elohim, ini bukan nama, ini sifatnya ini kan, ya enggak? Kalau Elohim saya kurang tahu sih, tapi kalau Yahweh itu sifat. Ya sama aja sih Elohim, sama aja. Menurut saya sih. Oh gitu. Iya, sama aja. Jadi itu yang saya pahami. Jadi makanya saya bahas ketuhanan seperti apa yang kita sembah. Tuhan apa yang harusnya kita sembah sebenarnya. Tuhan seperti apa loh itu. Asal muasal manusia ini menyembah suatu sembahan ini misalnya dari mana kira-kira. Pada mulanya apa yang disembah. Allah kah, Yahweh kah, atau apakah, Elohim kah? Ya, kalau kita merunut kepada kehidupan manusia di muka bumi, apa yang pertama kali disembah? Sesembahan apa gitu loh, namanya apa gitu loh. Saya begitu ya. Nah, makanya saya bahas konsep ketuhanan banyak gitu loh. Seandainya Tuhan ini banyak di muka bumi, kira-kira seperti apa model dunia ini kan? Nah, gitu. Nah. Tapi kan gini Bang Farid, Tuhan emang banyak, tapi Allah cuma satu. Nah itu dia maksud saya. Itu makanya aku bahas nih masalah ketuhanannya Yahudi, Kristen. Nah, kalau Yahudi sih memang sudah ketentuan bahwa kita sama pemahaman, ya sudah jelas itu. Tapi kalau Kristen bagaimana? Kristen, terutama Trinitas ini, gimana kira-kira? Ini Kristennya. Ipo. Selamat pagi, Ipo. Pak Ipo. Tapi Pak Ipo ini tidak percaya Yahweh. Selamat pagi, ya. Ya, pagi. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Farid, Pak Ipo. Siapakah Yahweh itu? Silakan. Yahweh, nama dewa itu. Dewa kegelapan. Yahweh, dewa kegelapan. Dewa. Iya. Benar, dia punya dalil itu. Hosea 2 benar, nomor. Iya benar, 16. Lagi bahas apa nih? Oh, tidak ada aturan. Ya sudahlah, nggak ada aturan memang. Oten tidak ada aturan. Ini kan hanya pelaris manis. Nah itu dulu yang dibahas Pak Ipo. Pak Ipo ini Yahweh, supaya Kristen-Kristen yang lain itu paham siapa itu Yahweh. Iya. Silakan. Dewa kegelapan itu dia. Allah kegelapan lah. Kalau bahasa LAI Allah kegelapan lah. Allah yang bersemayam dalam kegelapan pekat. Begitu. Jadi Yahweh itu Allah kegelapan. Iya. Yang bersemayam dalam kegelapan pekat. Banyak Kristen yang mengimani, Bang. Oh, banyak. Adalah Bapak itu sendiri, Bang. Iya, banyak yang bilang begitu. Banyak yang mengimani memang. Nggak heran. Makanya orang Kristen banyak yang jahat. Jangan bilang begitu Bang, nanti Kristen marah. Enggak, dia Kristen juga dia. Itu Kristen dukung Israel itu, genosida Palestina itu kan. Karena dia nyembah itu. Kristen juga Pak Farid. Dewa kegelapan. Iya, sorry. Oh iya. Jadi begitu, kalau kamu nyembahnya dewa kegelapan, ajarannya yang ikut begitu, akhirnya bunuh orang segala macam itu, benci satu bangsa. Coba tanya orang Israel sekarang, Netanyahu tuh tanya. Bangsa lain tuh dianggap kambing, dianggap pokoknya sembelihan lah bagi mereka. Kalau mau bunuh tinggal bunuh aja. Nggak peduli mereka.
Ya termasuk orang-orang Kristen juga dianggap kambing kan? Termasuk. Cuman karena orang Kristen mengagungkan mereka, jadi mereka bersembunyi aja di balik itu. Trump kan sering agung-agungkan mereka tuh. Jadi dimanfaatkan lah. Tapi mereka jadi di bawah kaki Netanyahu. Itu pahamnya itu. Padahal mereka tuh negara didirikan oleh ateis, itu setan besar itu. Karena problem di sana, Pak. Ya problem antara Israel dengan Palestina kan. Kita ini berbicara kemanusiaan kan. Nah sedangkan di Palestina ini Bang, bukan hanya di dalamnya itu Islam, ada juga Kristen. Iya, banyak Kristennya di situ. Jadi ya bukan hanya masjid, kan kadang-kadang mereka premis di sini Bang. Bukan soal itu bukan soal agama, ini soal doktrin. Jadi ini bukan soal agama, ini soal doktrin. Kepercayaan orang Israel sana itu menyatakan bahwa dia mau bikin saya Israel. Itu semua dianggap sampah semua itu. Nanti perangnya sama Lebanon, sama Yordania, sama ini semua. Arab semua sampai Syria, sampai dia buat besar itu janji Abraham kepada Israel. Begini itu kan orang Israel ada 3 tipe. Keluar dari kubur, gitu. Orang Israel itu. Mungkin Mbak itu pahami kan. Ciri-ciri Nabi. Ada yang ciri-ciri Nabi apa tahu kau asli, ada yang pendatang, kemudian ada yang namanya Sionis. Ini gimana? Sionis itu seperti apa Sionis itu? Kalau dikatakan bisa Sionis. Karena saya kan nggak tahu DNA orang Israel seperti apa, nggak tahu. Cuma yang jelas mereka ngaku orang Israel. Jadi bagi saya orang Indonesia, kalau saya ngaku orang Indonesia. Jadi buat saya lihatnya dia orang Israel. Mau diapain? Dia ngakunya gitu kok. Nah doktrinnya itu, doktrinnya dari kitab perjanjian lama. Dewa kegelapan itu, Yahweh itu yang orang Kristen sembah itu doktrinnya dari sana. Makanya dia berani. Karena dia pikir, dewa gua yang dukung kok. Gitu. Makanya dia dukung mereka kan, Israel. Iya. Begitu. Artinya gini Bang Ipo. Karena kalau kita melihat dalam Bible kan, ini kita berbicara tentang Bani Israel. Mereka kan dilarang membunuh. Tapi kenyataannya dia membunuh. Kata siapa dia membunuh? Mereka yang tidak berdosa. Iya, kalau mereka dilarang membunuh saudara mereka, boleh memang. Jadi hukum Taurat itu berlaku untuk saudara mereka. Tapi kalau orang di luar mereka, itu dibunuh. Musa itu lakukan genosida. Lakukan penjarahan kepada Amalek, melakukan penjarahan kepada bangsa-bangsa yang sekitar. Yebus sama segala itu dirampok semua itu. Perawan-perawannya diambil. Bahkan termasuk Kristen juga dia basmi ya. Termasuk. Cuma dia nggak. Gini, masalahnya dia nggak punya kekuatan besarnya dia nggak punya. Kalau dia punya ya pasti dibantai. Ini sebagai contoh ya, sekarang kalau ke Amerika gitu ya, ada orang Kristen aja yang tidak mendukung Israel, itu dianggap sesat sama pemerintah itu, sama mayoritas orang Kristen di situ tuh. Karena mereka menganggap Israel ini pilihan Tuhan gitu, Tuhan atau kalau saya bilangnya bangsa pilihan, iya begitu. Kita bangsa apa? Kita bangsa sampah. Kurang ajar saya bilang. Menurut mereka Bang Ivo, menurut mereka. Iya, menurut mereka saya bilang ya gini-gini saya orang Indonesia nggak. Tapi kenyataannya benar juga Pak Ipo ini, artinya kita ini dianggap sampah oleh mereka. Iya, karena dianggap sampah. Palestina itu kan berbeda-beda agama di sana. Masjid ada, gereja ada, dihancurkan semua. Semua diratain. Itu pokoknya yang nanti jadi kan keinginan mereka tuh ingin membuat negara Yahudi. Lah kalau gitu kan namanya apartheid. Padahal di situ ada Arab, ada macam-macam. Bikin aja negara yang sekuler lah begitu, yang semua. Enggak mau mereka. Jadi mereka ingin pakai kitab tanah itu untuk dasar sebagai perluasan wilayah mereka. Jadi basisnya ya agama gitu loh, kepercayaan. Walaupun mereka tuh nggak beragama. Mereka tuh ateis rata-rata, orang gay parade ada di sana, parade gay itu bukan kena persoalan ya Bang Ipo, persoalan penguasaan wilayah ya, bukan? Iya, dia penguasaan wilayah iya, tapi itu dengan dasar Alkitab, padahal mereka ateis, kan lucu gitu loh. Artinya agama ini sebagai tamin aja. Alat gitu. Jadi dia sebagai alat di mana orang Kristen blow on nih ngikutin memperhamba kepada mereka.
Ini saya bilang yang orang Kristen blow on yang memperhamba begitu. Jadi ikut-ikut belain. Apalagi kalau saya lihat di Papua banyak tuh di situ-situ pakai bendera Israel. Saya bilang kamu goblok banget ini. Gitu. Iya, saya lihat itu Bang, beredar itu video-videonya itu. Iya, itu saya bendera Israel. Iya, saya bilang kamu nggak tahu intinya mereka, isi hati mereka. Isi hati mereka tuh kamu sampah sama kayak sampah, tinggal dibunuh, dibuang. Tapi kalau menurut Bang Ipo yang belain Israel ini seperti katakan orang apa nih? Kalau orang-orang yang Kristen belai Israel gimana menurut Bang Ipo? Apa yang katakan banyak mereka? orang Kristen yang mensupport Zionis. Jadi ada dua di situ. Dua kelompok ya, dua kelompok Kristen yang Zionis ini ada satu karena ingin supaya setan itu menampakkan diri cepat, dia buat bait sucinya di Yerusalem supaya karena kan nubuatannya nanti itu harus terjadi bahwa nanti dia antikristus itu membuat bait suci di Yerusalem, kemudian dia menyatakan diri sebagai Allah, gitu, sebagai Tuhan di situ. Itu yang satu kelompok. Satu kelompok lagi menganggap bangsa Israel ini harus berdiri di situ gitu sebagai Zionisme. Ayat-ayatnya banyak di Perjanjian Lama, ayat-ayat Zion itu begitu. Jadi dua, kalau saya bukan termasuk dua itu. Saya nggak mau lah, saya orang Indonesia. Oh, mereka anggap saya sampah, saya ngapain nganggap mereka gitu. Iya. Jadi satu-satunya Kristen ini Pak Ipo ini kan tidak mendukung gerakan mereka ya, gerakan Zionis. Saya nggak. Kalau Zionis saya paham Zionis, tapi Zionis saya bukan di sini, bukan di bumi, di surga. Zionnya ada di surga, jadi kita kumpulnya di surga, bukan bunuhin orang di sini, ambil tanah orang terus kita bunuhin, rampok segala macam. Enggak begitu. Setuju lah. Jadi Zion saya di surga gitu. Emang ada Zionis, tapi di surga, bukan di sini. Sama seperti Yesus itu kan Zionnya di surga, bukan di situ, bukan di Yerusalem situ. Begitu pemahamannya. Nah, itu beda tuh. Orang Kristen nggak mau itu. Apa yang kayak gitu nggak mau. Mereka maunya yang di tanah itu juga mati harus. Itu tanah setan saya bilang itu. Jadi Kristen-Kristen yang ada di bawah selalu menggunakan logo-logo lambang-lambang bendera Israel. Bahkan mengatakan kami adalah Yahudi rohani. Itu dengarkan itu Pak Ipo ini. Pak Ipo ini loh orang-orang yang berpikir. Nah di sini kita kalau kita melihat di kejadian di sana kan ini bukan kita, bukan kalau kami umat Islam tidak melihat agama, kami melihat dari sisi kemanusiaan. Betapa menderitanya orang-orang yang ada di sana. Itu kan mungkin bisa jadi itu bahkan orang Yahudi asli yang diusir-usir itu. Karena mereka kan sebelum orang-orang Eropa itu datang, mereka udah tinggal di situ. Arab sama Yahudi bercampur, udah beranak cucu. Mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, tapi mereka orang-orang asli situ. Bisa jadi mereka itu yang Yahudi asli, orang-orang Timur Tengah itu. Begitu. Kalau ini kan datang dari entah dari mana, dari Rusia, kemudian yang banyak jahat itu yang datang dari Rusia sana. Polandia, dari pokoknya dari bekas Hitler itu. Maksud saya begitu Bang, itu tadi pertanyaan saya, maksud saya begitu tadi Ivo. Desa yang mana sebenarnya yang berbuat seperti itu ya? Yang asli kah atau yang pendatang gitu loh? Itu yang pendatang. dikatakan Zionis itu. Itu kan pendatang semua rata-rata itu. Itu pendatang semua. Pendatang semua itu dia Netanyahu, nama baru, nama lamanya tuh ada nama apa, nama kayak bau-bau Ukraina begitu sama Polandia. Iya. Saya tahu. Itu bukan nama dia itu. Jadi semua hampir semua tuh dibuat-buat namanya, diganti baru. Padahal namanya ada nama Eropanya dia, nama Eropa Timur. Kan begini Bang Ivo, ini kan Israel kan pernah hancurkan ketika dihancurkan sama Jerman ya. Artinya siapa sih Jerman? Yahudi, orang Yahudi sama Hitler. Itu ya Yahudi bercerai-berai kan, keluar meninggalkan Israel. Ketika itu kembali, disitulah mungkin mereka yang luar tuh ikut sama orang yang pernah
menyingkir keluar kembali ke Israel. Banyak pengikut yang luar di situ masuk ke situ ya, mungkin begitu ya. Karena kan itu kan Yerusalem didudukin banyak kerajaan, mulai dari Romawi, terus Saladin, terus segala macam sampai Ottoman yang terakhir, kemudian Inggris sama Prancis bagi itu. Ya, kan udah dikuasai beberapa negara, otomatis ya tanah itu campur lah, keturunannya pasti campur. Mungkin ada Yahudi aslinya, tapi ada udah campur sama Arab, mana kita tahu kan persilangan. Iya. Tapi ini kan begini Bang Ivo, dukungan besar kan dari Inggris kan sebenarnya, dukungan besar dari Inggris itu. Kalau itu menurut saya itu politik jahat, itu tukar sama dinamit gitu ya. kok. Jadi teknologi waktu itu Yahudinya pegang teknologi. Nah teknologi ini buat dipakai buat perang. Dia tawar menawar Belfast itu Balfour itu tawar menawar antara pemerintah Inggris sama orang Yahudi untuk bayarannya tuh tanah itu buat orang Yahudi. Itu jangan salah loh, di London itu yang nguasain orang Yahudi loh. Tapi ada kota yang kaya bener, pusat keuangan dunia itu isinya orang Yahudi. Nah itu yang nguasain, bahkan Pangeran Charles sama itu nggak bisa berkutik itu. Karena dia yang nguasain ini. Ini apa istilahnya orang yang pentingnya lah, kelompok penting, bukan kelompok orang gitu. Nah, mereka itulah yang mendirikan Israel itu. Mereka itulah. Inggris juga nggak bisa buat apa-apa karena mereka juga dikontrol sama itu. Kalau di kitab Wahyu itu memang sudah ada pernyataannya. Jadi setan itu menguasai binatang buas. Binatang buasnya itu siapa? Eropa ini. Termasuk Inggris, Perancis, dan lain-lain, dikuasai oleh setan ini. Setannya siapa? Ini yang Yahudi palsu ini. Begitu. Iya. Begitu, tapi itu nggak semua orang Kristen paham gitu. Jadi hanya sebagian aja. Yang kitab Wahyu 13. Itu tentang ya? Naga. Tentang apa istilahnya itu 66. Iya, naga. 66. Jadi di London itu ada satu kota di tengah London itu pusat keuangan. Tapi begini Bang Ipo, ada Kristen entah dia belajar atau gimana ya, menuduh bahwa 66 itu tertuju kepada kami umat Islam. Gimana tanggapannya Pak? Itu mulainya dari itu Walid Subat itu siapa? Ada dia mantan orang Hamas itu. Terus dia bertobat, terus dia ceritain itu dari situ awal mulanya itu. Kalau lihat di video-videonya tuh awal mulanya dari situ. Orang Kristen dulu nggak begitu, nggak. Assalamualaikum. Pernah lihat ini video-videonya Walid Subat? Iya. Itu orang Palestina orang Palestina yang. Kan saya ada bukunya Pak. Iya ada yang bukunya tentang base 66. Itu dari situ nanti. Saya juga sama ada bukunya Bang Delbu. Jadi nanti silakan. Ya, ada bukunya. Buku saya mengatakan bahwa iblis itu dia menyesatkan kerajaan Romawi, teman Kristen kita. Bukunya itu, iya betul Pak. Kalau ada Kristen berarti dia sudah disesatkan iblis. Bukunya itu namanya Buku Wahyu pasal 12 nomor 9. Monitor. Iya. Wahyu 12 nomor 9. Menyesatkan kekristenan. Buku saya gitu. Ada di depan saya. Jadi kalau iblis menyesatkan umat Islam, tidak. Karena kalau kita lihat dari buku umat Islam sendiri, jangan kalau baca Quran aja. Idza qara'tal Qur'an, jika kamu mau baca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Nggak bisa masuk. Mau berhubungan intim, berdoa kepada Allah dari godaan setan. Tapi di buku saya ini namanya dulu buku mimpi namanya, tapi jadi buku Wahyu, Revelation, Odyssey. Wahyu 12 nomor 9, ternyata iblis itu menyesatkan kerajaan Romawi. Kristen, kerajaan Romawi kan Kristen. Jadi teman-teman Kristen itu disesatkan iblis. Pendapat Anda ya atau bagaimana? Nggak ngerti. Bukan, itu di Wahyu 12 nomor 9. Ini bukan yang saya bahas ini, yang tadi hostanya itu mengenai 666 ditujukan itu awal. Iya, naga besar, ular tua. Dengar dulu, saya jelasin.
Itu awal mulanya dari Walid Subat. Walid Subat itu mengkhotbahkan kemana-mana. Terus dia menggambarkan lambangnya orang Islam itu dalam kitab Wahyu tulisannya. Ada itu videonya, bukunya. Jadi awalnya dari situ. Dulu orang Kristen nggak berpikir seperti itu. Walid Enggak, Subat itu ini bukan, itu mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Enggak ada kaitan sama itu. Jadi Walid Subat Wahyu ini mimpi menuliskan Yohanes. itu enggak yang mempopulerkan, maksud saya mempopulerkan akhirnya jadi orang Kristen sekarang seluruh dunia banyak yang Itu abad ke bahwa Islam itu 6666 gitu. Oh, bukan. Ada bukan, nggak pernah. Coba kamu Google atau di YouTube Walid Subat Antichrist gitu. Nanti ketemu dah. Ya ini. Walid Subat itunya. Ya ini, jangan kan di Google. Google aja referensi bukan Wahyu 12 nomor 9. Wahyu pasal 12 nomor 9. Tulisan gitu ada, misalnya yang dari Advent juga ada. Bukan dari Advent. Wahyu 12 nomor 9 itu diadopsi oleh Protestan, oleh Katolik. Tapi maksudnya kamu bisa dengar dari keterangan orang Kristen itu dari ada. datanya di situ, bukan dari datanya langsung. Amazing fact gitu, ada yang menjelaskan, ada beberapa yang menjelaskan begitu. Pak Ivo tidak mendengarkan saya. Dari bukunya langsung, Pak Ivo. Kamu kan bukan orang Kristen, jadi nggak. Dibaca kalau gitu. Kalau saya salah, saya bisa dikoreksi. Kang Chan, kamu nggak masuk hitungan. Kamu bukunya. Wahyu 12 nomor Pak itu yang masuk hitungan, coba jelaskan kepada saya Wahyu 12 nomor 9. Perlu dijelaskan, kamu nggak masuk hitungan. Bagaimana ceritanya? Ya, Bapak dihitung nih, masuk hitungan. Bapak jelaskan kepada saya Wahyu 12 nomor 9. Itu awal mulanya dari mana? Itu dari Loh, ini awal mulanya Wahyu 12 nomor 9. Kalau kamu tuh nggak ada. Iblis itu menyesatkan kerajaan Romawi, persatuan gereja. Gini, saya bacakan teman-teman, lihat. Wahyu pasal 12 nomor 9. Dan kata Yohanes, hasil mimpinya, bayangkan. Dulu tuh buku mimpi disebutnya tuh dream. Makasih, host. Mau kemana? Kuat. Lihat. Mau kemana, Bang? Dan ini pusing loh. Kemana dia? Kalian baca Bible, Kristen kabur, aneh. Bukankah itu yang selalu kalian ketekin, kalian bawa-bawa kemana-mana? Kenapa kalian kabur dari Bible? Saya bisa jadi salah. Apa yang saya baca bisa jadi salah. Versinya banyak juga kan? Kalian berhak mengkoreksi kan? Nah, saya bacakan sekarang. Berdasarkan versi Alkitab Sabda TB 174, kayak yang dipakai umum. Dan kata Yohanes, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau yang disebut setan 6666 yang menyesatkan seluruh dunia. Ini LAI. Bagaimana kekristenan ditipu oleh LAI. Anda buka menyesatkan seluruh dunia. Dunia itu apa teks originalnya di situ? Dunia itu original teksnya adalah oekumene sebetulnya. Apa tuh oekumene? Oekumene itu dia kerajaan Romawi. Teksnya di situ. Dulu ketika puluhan tahun lah sebelum Masehi, oekumene itu dia pengertiannya adalah dunia yang terbatas, maksudnya gitu. Tapi setelah abad ketiga atau abad ketiga kalau tidak salah, abad ke-1 termasuk dalamnya, termasuk abad ke-4, yang disebut oekumene itu kerajaan Romawi. Jadi kalau kita coba nanti buka definisinya, kekerasan. Jadi dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan 66 menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Jadi siapa yang sesat? Siapa yang sesat? Kristen dong, Bang Acang. Kristen dari Romawi. Ya iyalah. Kristen dari Romawi. Benar. Dan pertanyaan terbuka. Apakah Kristen dari Yerusalem? Enggak. Buka Kisah Para Rasul pasal 11. Justru Kristen ada ketika mengkhianati ajarannya dibawa ke Yunani. Buka Kisah Para Rasul 11. Ya. Ada yang memberitakan ternyata ke Yunani dari 2 orang dari 2 kota gitu kan, ada banyak orang di situ. Ternyata ini jadi masalah. Ada yang memberitakan kepada Yunani. Saking besarnya masalah ini sampai terdengar ke Yerusalem tuh.
dari Yerusalem, isu ini sangat besar sekali, diutuslah Barnabas. Barnabas minta bantuan Paulus ke Tarsus. Jadi Paulus ini cuman kenek. Minta bantuan Paulus. Mereka mengajar di sana, di Antioquia, selama setahun lamanya, lalu diledek. Untuk pertama kalinya orang-orang itu disebut Kristen. Bukan dari Yerusalem. Lalu dari mana? Coba lihat. Siapa yang mengajarkan Kristen ibadah hari Minggu? Masuk ke gereja. Konstantin. Dari mana? Romawi. Sekarang kita tanya. Iblis. Apa tuh? Ular tua, iblis, atau setan, atau 66 itu yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Hah? Dalam Bible-mu? Dalam Bible-mu terlihat jelas. Kenapa jadi ke Islam? Jauh-jauh. Ke Islam. Bible mengatakan iblis itu dilempar dan dia menyesatkan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Oikumene. Bahkan oikumene kalau sekarang kita lihat definisinya apa coba? Persatuan gereja. Lah ini faktanya. Inilah alasan kenapa Kristen dia didesain untuk tidak belajar Bible-nya. Memang Kristen didesain tidak belajar Bible-nya. Dia jangan dosamu diampuni, kau percaya Yesus, dosamu diampuni, kau akan masuk hidup kekal, dosamu diampuni, gak usah baca Bible, yang penting iman saja, dosamu diampuni. Lalu apa fungsinya Bible? Ganjel ketek. Tapi begini Bang Kancan, begini kebancan, begini. Pada mulanya kan begini Bang Kancan. Menurut saya begini nih. Iya. Pada mulanya kan begini, pada saat Yesus sudah disalibkan nih, ya sudah terangkat. Kemudian ada muncul pernyataan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kalau nggak salah. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu 31 dengan pasti. Ya 31 36 ya, bukan? Gini bunyinya Bang Kancan. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini promosi Paulus loh, kayaknya ya. Mana Bang Kacang itu ya? Iya, kalau promosi, kita baca nomor 21-nya, ternyata makhluk. Bang Kacang, saya baca dulu ini. Iya. Ini buku saya ya. Ya, di sini dikatakan banyak buku tidak pantas bagi umat Islam. Ya, bagi umat Islam untuk ikut dalam pertentangan antara Katolik dan Roma dan Protestan. Ini Katolik Roma dan Protestan, persoalan dari base 66 ini. Jadi nggak ada hubungannya umat Islam itu. Ya lanjut. Betul, nggak ada hubungannya, ngapain ke Islam? Enak aja Islam. Islam, Anda baca Quran, di Quran sendiri, bahkan di dalam Quran sendiri. Kalau kamu mau baca Quran, kamu berlindunglah dari setan kepada Allah. Ada profesor, teman-teman, ada profesornya Kristen, dan YouTube-nya sekarang bertebaran di mana-mana. Profesornya Kristen, tapi dia objektif. Lalu ada yang mengatakan, kalau Nabi Muhammad ini, dia berkata-kata berdasarkan dari inspiring from evil, dari inspirasi dari setan. Ternyata berfirmanlah Theos menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang diciptakan itu siapa? Pendeta Lemot gila. Nah, mantap. Yang diciptakan di situ Yesus yang menciptakan Adam. 822 itu kan nubuatannya. Nanti kau mati, nanti Yesus tadi itu permulaan dan pekerjaan Allah itu merujuk ke Yesus. Nanti Yesus gitu cara bacanya Bang. Itu kau diam sama selama-lamanya. Karena kau penipu tentang kenapa kau dia kejang-kejang pendeta? Kejadian itu berbicara tentang penciptaan Adam. Itu berbicara tentang penciptaan Adam. Jangan bodoh. Makanya waktu di Kristen jangan pergi ke gereja. Jangan ke gereja, duduk di luar, minum tuak. Makanya bodoh. Makanya saya malah pendamping pastor loh. Kau itu di samping gereja. Saya pendamping pastor loh. Bodoh.
Di situ berbicara tentang Adam penciptaan pertama. Bilang aja kau ngeles kau Bukan tahan. tentang Yesus, goblok koi. Oke, Pendeta Lemon. Goblok, Pendeta Lemon, sama tanya Pendeta Lemon. Yohanes 1:1 itu ada nama Yesus nggak di situ? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Yohanes 1:14 itu ada nama Yesus nggak, Pendeta Lemon? Nggak ada. Oh, berarti dia penipu ya? Berarti dia penipu ya? Penipu. Iya. Oh, penipu juga. Di sana tentang di sana itu berbicara tentang penciptaan Adam pada mulanya itu. Nah, baru ada katanya bang. Kata dia, kata kita nggak ada kan? Ya udah, penting ada Iya, itu bang. iya. Nggak ada itu. Bullshit. Kau katanya tadi kau spesifik langsung kau tunjuk Yesus. Mana nama Yesus? Di sini tidak ada nama Yesus. Di sini Ya kau udah, sembarang. oke, baik. Dalam Yohanes 1:1 ada nggak nama Yesus? Ada nggak? Kau jangan. Dalam Kau Yohanes mengaku 1:1 dulu ada nggak nama Yesus? di ayat ini atau tidak? Mengaku dulu kau penipu di ayat ini atau tidak? Mengaku. Iya, ada nggak dalam Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya ada firman, ada nggak nama Yesus sana? Nggak ada kan? Coba dulu. Nggak ada Lemot, bang. Lemot dengar ini. Kau mengaku Dia kejang-kejang teman-teman dia, kejang-kejang dia. Karena di ayat ini tidak ada menyebut nama Yesus. Penipu toh? Penipu toh? Coba abang dalam Yohanes 1 nomor 1 itu ada nggak nama Yesus di sana? Suka minum tuak, makanya begini. Otakmu setan. Dalam Amsal 8:22 tadi Aku sudah bang. masuk Islam karena Islam itu ajaran Waalaikumsalam setan. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mulai memang. Bang Api diam dulu, kenapa sih? Kenapa kejang-kejang gitu di komandan umat muslim gitu? Ya Saya bang, tiru tidak bang. kejang. Kayak saya, bang. Kau itu Bang, penipu, saya makanya bang, semua. ketika ditanya sama orang apa bang, orang Kristen bang, saya mau tanya, nabimu itu Tuhan atau manusia? Manusia sih bilang. Siapa Tuhanmu? Allah. Per bang, orang muslim bang. Aulamu ketika di mana ditanya, coba? per, Bang. Aulamu mana coba? Aulamu mana? Hanya itu. Tuhanmu Orang sih, mana Bang. coba? Kalau kau Tapi kalau bilang orang ada Kristen, mohon maaf nih, dia dulu Ampi. Hei, Tuhan Agak sini mana? duduk nih orang bang, bentar bang. Ya, bentar, Kau bentar. itu menyembah Ketika orang apa Kristen yang ditanya, Kau diam dulu, ya bentar dulu kota. bang, sabar bang Ampi. Nah, ketika orang Kristen ditanya, dibalikin, Yesus Tuhan atau manusia? Apa katanya? Yesus itu bang Lemon ya, itu dua natur, kemanusiaannya dan keilahian. Macet teman-teman, beda dengan kita. Beda, serius beda. Beda dengan kita. Orang Kristen ditanya tentang ketuhanan, macet ini minta ampun. Lampu merah itu penuh semua itu. Penuh semua isinya itu. Gorgoril sama Lemot ini paling bodoh. Coba lihat orang muslim tanya. Oke. Tuhanmu Allah, siapa Nabi Muhammad? Mana aulamu? Aulamu mana? Coba aulamu mana? Kau cuma menyembah nama, dia tidak ada nama. Kau menyembah nama. Yang menyembah yang tidak ada itu hayalan saja. Halu juga. Gitu. Yang Emang kamu menyembah ada, yang Tuhanmu ada. ada itu Coba hayalan tunjukkan. saja. Tuhanmu ada emang. Sebentar bang ya. Bentar, aku mau nanya. Sebentar. Tuhan si kotak. Abang Greg. Kotak. Kotak Tuhanmu ada, coba tunjukkan. Aman nggak? Rumahnya aman nggak nih? Aman ya? Aman, hantam sama Oke, satu baik. pun aman. Abang Ampi, kalau benar Tuhan abang ada, oke sebentar bang ya, sini sebentar ya. Jadi sebentar ya. Waalaikumsalam Ini foto Tuhan nih bang. Sebentar bang Ampi. Foto Tuhan. Coba abang pilih bang ya. Ini yang ada Tuhan abang yang betul ini. Udah kotak dia dulu, kotak dia dulu, kotak weh. Buka kotak dia dulu. Bukan yang kotak itu. Gorgorius. Kok paling Coba bodoh makanya tunjuk. kau masuk Yang Islam. mana? Kau bilang stop Karena ya. itu agama setan. Kau bilang stop ya. Coba geser ke bawah gambarnya. Kau bilang stop ya. Gorgorius. Yang mana? Coba. Yang mana? Gorgorius, Tuhanmu. Geser Apa terus, geser kotak terus. dia Bilang dulu, stop. dan dulu kotak weh. Bilang stop. Yang mana, woi? Oh, Kotak. Tuhanmu itu yang tangannya kanan semua, Kak Gorgorius. Kotak yang mana tunjuk? Tunjuk kotak yang mana Tuhanmu? Dia cacat. Kau diam dulu, Tuhannya kau diam. cacat, makanya tangannya Sebentar kau. kanan semua. Kau mau menghujat ya. Kau tunggu. Kau mau menghujat. Katanya Tuhanmu ada. Abdi, coba Kelihatan. Abdi. Pilih yang mana bang Tunjuk, Abdi? Yang Ampi. ganteng Abdi. Yang ganteng bang. Coba.
Saya mau tanya ini sama Bang Ampi, coba. Ini yang mana Tuhan Abang yang betul? Abang kan nanyakan Allah nih. Ya, kalau kami insya Allah ya, insya Allah. Belum tahu semua, belum ada yang tahu gimana itu bentuk Allah. Karena Allah itu la kamitslihi syai'un. Tidak ada berbentuk apapun ya, nggak ada berbentuk apapun. Gitu. Apa dibandingin manusia nggak ada. Nah, saya mau tanya, ini kan Tuhan Abang nih Bang Ampi ya. Saya mau tanya, ini Tuhan Abang yang betul yang mana ini? Gitu. Coba. Mana ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Tapi yang lebih ganteng ini, lebih ganteng. Ganteng ini. Ini ganteng ini. Tuh kan muka kotak kan? Iya muka kotak. Ganteng. Cair dong. Cair. Iya. Cair dong. Merajuk kok di situ. Mana yang ganteng Bang? Aku belum tahu nih Tuhan Abang yang ganteng yang mana nih. Ini ada nih. Ini Bang Greg, ini dari Arab ini, Nih, dari Arab ini. Dari Arab. Ini dari Brazil. Kakak pemain bola. Kakak ini, tahu kan kakak pemain bola Brazil tahu kan? Betul, ini, tahu. Ini. Ini kakak ganteng loh. Ini dari mana? Dari Senegal. Ini dari mana? Dari penjara ini. Di penjara ini. Nah, saya mau tanya, yang mana nih Tuhan Abang betul ini? Banyak banget ini wajahnya ini. Main keren kau. Bingung sendiri ini. Bingung dia. Bingung kan? Kapan lagi saya? Nah, yang mana lagi nih? Banyak ini Bang. Ini. Ini ganteng juga nih Bang. Mana lagi? Ini, yang ini. Nih banyak nih Bang nih. Abang aja bingung, Tuhan Abang yang mana yang betul wajahnya. Apalagi kami, tambah bingung kami. Bang Ampi. Sebentar ya, izin bentar ya. Ini dengar nih kata Yesus nih. Kata Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Suaranya pun tidak pernah kau dengar, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Itu Bang, itu harus Abang baca-baca terus. Nah, Abang pahami ayat itu dalam Yohanes 5 nomor 37 tadi. Lah, habis itu disambung lagi sama Yesus. Yohanes 17 nomor 3 apa katanya? Inilah hidup yang kekal, itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Yesus. Yesus itu berbicara kepada muridnya, menampilkan Tuhan yang benar itu cuman Allah, nggak ada yang lain Bang. Betul, Mas. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Dalam Yohanes 5:30 apa? Aku, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendaknya sendiri. Itu katanya Bang. Mau gimana Bang menuhankan anak orang? Makanya dalam Amsal 8:22 tadi, Tuhan telah menciptakan aku. Siapa aku di sana? Yesus. Dalam permulaan dan pekerjaannya. Habis kita pilih lagi nubuatannya. Sebentar dulu Bang. Dalam Kejadian 1 nomor 26 tadi. Siapa itu? Yesus Bang, yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Itu harus membaca sebenarnya, harus Abang pahami. Itu banyak Bang. Begitu. Oke, lanjut lagi Bang. Abang Greg. Oke, buka mute-nya. Kotak. Buka mute kotak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mute-nya kotak koi. Buka mute-nya weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini kan teman siapa Bang Greg? Temannya siapa namanya? Si Medonya. Temannya si Medonya ini. Saya pernah ini nampak nih orang di Kemalci di sini, pura-pura di Islam dia. Oh, pakai kopi dia. Memang Ampi penipu nih Ampi nih. Pak Ampi ini memang Pak Ampi memang kotak-kotak nih mukanya nih. Sama kayak siapa kemarin itu? Siapa namanya? Si Medonya itu. Dia Kristen itu kan, aku Muslim dia. Aduh. Kan betul Bang, kata Yesus kan begitu. Hati-hati kepada serigala tersesat itu dia. Ampi ini sama si Medonya itu. Tambah lagi si Kitun. Kitun naik Komal Edis, ngaku-ngaku Muslim, padahal Kristen. Sama orang ini, nggak sanggup aku. Aduh.
Oke, gimana kotak? Begitu kalau Kotak mana penipu kotak? toh. Penipu biasa begitu kan, Tuhannya kanan, tangannya kanan semua toh. Makanya penipu. Karena itu Tuhan yang Daripada cacat. udah kita Karena nggak usah Tuhannya menghujat. kanan semua, Ampi, Bang tangannya Ampi, itu Bang Tuhan Ampi, cacat Bang itu, Ampi, makanya. Bang Ampi, Bang Ampi. Daripada Tuhan Kita nggak tidak pengen. tentara, Kau dengerin dulu. jalan saja. Bang Ampi ini udah tua. Tahu diri lah, nggak usah menghujat lah. Kami juga bisa menghujat, cuman kami nggak mau, bro. Gergo, Dengerin. kau Tuhanmu tuh Kau dengerin dulu, kami ini bisa menghujat. Dan kami bisa menjawab itu, cuman kami nggak mau, bro. kalau tangannya Karena kanan semua berarti kau itu dengerin Tuhan dulu, cacat. memang. Karena dalam Islam itu dilarang untuk menghina penyembahan orang lain. Kita diskusi aja, kotak. Lanjut diskusi, kotak. Gergo, Bang kenapa Tuhan Ampi, kita kalau ini kanan abang semua? ngajak saya menghujat, saya jago bang. Tapi saya nggak mau bang, saya mau Iya, diskusi Tuhanmu dengan kenapa tertib, tangannya kanan gitu. semua? Soalnya itu bang, kalau bang bawakan tentang itu lagi bang, sudah capek bang dari menghujat bang, sudah capek, saya sudah capek. Tuhannya Hanya kenapa orang tangannya kanan lama-lama yang semua? tahu Tadi saya, kau bang, bilang sudah capek begini. saya bang, serius. Ya udah, kenapa Gitu. Tuhanmu kena digarin? Kenapa Tuhanmu nunutnya dipotong? Kenapa? Tadi kau bilang begini. Tadi kau bilang Udah, katanya kita diskusi Tuhan sampai aja lah. menciptakan ini. Tunjukkan datanya, tunjukkan data. Tuhanmu tadi kau bilang katanya Tuhanmu ada. Kau turun aja lah, memang. Sekarang Kita mau diskusi santai lo, nggak mau menghujat lo. Percuma sama dia diskusi, nggak ada ilmu. Kita pengen diskusi santai, Ya, ini saya nggak pengen ingatin. menghujat. Ingatin satu lagi bang, ingat ya kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 itu sebenarnya kan itu harus paham gitu.